Halo teman-teman, selamat datang di podcast Endotalks dari PP Perkeni. Hari ini kita akan bahas topik seputar salah satu jenis kanker yang sering muncul tapi jarang dibahas. Kali ini yang kita bahas adalah kanker tiroid. Nah, kanker ini emang diam-diam bisa menyerang siapa saja, bahkan di usia muda. Tapi tenang, kali ini kita akan kupas dari awal sampai selesai tentang apa itu tiroid, kemudian kenapa bisa jadi kanker, dan bagaimana cara mengenalinya sejak dini. Bersama pakarnya yang telah hadir di studio kali ini, Prof. Imam Subekti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rusda. Kabar baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Dokter Rusda juga ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Prof. Jadi kita mulai dasar dulu ya, Prof ya. Jadi sebenarnya apa itu kelenjar tiroid, Prof? Dan apa sih sebenarnya peran kelenjar tiroid ini, perannya apa gitu di tubuh kita? Baik, saya kira ini amat penting ya untuk mengetahui karena memang kelenjar tiroid itu bentuknya seperti kupu-kupu, ya, letaknya di leher bagian depan, ya, di bawah jakun ini, yang mirip jakun ini, dan meskipun kecil, tetapi mempunyai fungsi yang besar. Nah, ini kecil tapi fungsinya besar. Karena apa? Karena berfungsi untuk mengatur metabolisme. Satu, kemudian mengatur suhu. Dua, kemudian ketiga mengatur detak jantung. Jadi kalau makin banyak fungsi ini hormonnya, maka makin banyak berdetak. Dan yang keempat yang juga penting adalah berfungsi mengatur berat badan. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa fungsi kelenjar tiroid itu harus dijaga agar organ-organ tubuh di dalam tubuh kita ini dapat berfungsi optimal. Ya. Itu ya. Jadi ibaratnya kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon yang sifatnya adalah hormon kehidupan, ya, karena berpengaruh pada seluruh sistem kehidupan kita. Kira-kira itu gambaran sederhananya kelenjar tiroid dan hormon tiroid. Mungkin kita pernah dengar ya ada istilah kanker tiroid, tapi mungkin orang awam belum banyak tahu nih. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud kanker tiroid, Prof? Terus bagaimana kok sampai terjadi ada kanker tiroid? Ya, jadi kanker tiroid itu awalnya adalah perkembangan sel yang tidak normal atau abnormal, atau boleh dibilang progresnya itu tidak terkendali. Ya. Biasanya dimulai dengan adanya benjolan di leher bagian depan, benjolan yang lebih dari biasanya. Kalau kelenjar tiroid yang tidak ada benjolan itu tidak teraba. Tapi ketika kita meraba ada benjolan, nah itu bisa berkembang menjadi kanker tiroid. Benjolan awalnya kecil, kemudian makin berkembang, dan sebetulnya benjolan leher depan yang berasal dari kelenjar tiroid itu tidak selalu kanker. Itu kurang lebih 5% lah. 5% yang dapat berkembang menjadi kanker tiroid. Kira-kira itu ini ya. Nah, kalau gitu siapa saja nih, Prof, yang termasuk kelompok yang beresiko untuk terkena kanker tiroid? Ya, memang ada istilah risiko ya. Risiko ini artinya kelompok yang kemungkinan besar dapat memiliki kanker dibanding yang lain. Pertama adalah tentu saja perempuan. Perempuan. Ya, itu kalau boleh dikatakan perbandingannya tuh kurang lebih 3 dibanding 1 perempuan. Kemudian usia.
ya antara 30 sampai 60-an. Kemudian yang pernah menjalani radiasi, ya yang kalau menjalani radiasi itu tentu ada risiko, ya. Risiko tidak selalu muncul tapi ada risiko dibanding dengan orang yang tidak pernah menjalani radiasi. Kemudian yang berikutnya adalah ada riwayat keluarga yang mengalami kanker tiroid. Itu ada kelompok yang berisiko. Meskipun yang lain juga ada risiko itu tapi mungkin lebih kecil. Kira-kira gitu. Baik. Nah, kalau gitu mungkin tidak semua orang sadar ya, sedang mengalami gejala kanker tiroid ini. Jadi kalau gitu keluhan atau tanda-tanda awalnya nih Prof, gitu, bagaimana supaya kita lebih waspada nih, hati-hati begitu, kanker tiroid, gimana Prof? Ya, ini menarik nih pertanyaan ini. Karena apa? Karena seringkali benjolan tiroid itu yang ada di depan leher bagian depan ini, yang seandainya ternyata kanker, awalnya tidak terasa apa-apa. Awalnya ya. Tapi kalau dia berkembang, tidak segera diidentifikasi dan diobati, maka kemudian keluhan-keluhan mulai muncul. Misalnya suara serak, ya, karena artinya penyebaran ke pita suara. Kemudian yang kedua, benjolannya menjadi keras, ya, benjolannya keras. Kadang-kadang juga disertai dengan sulit menelan, ya, sulit menelan. Karena apa? Karena ya mungkin ada penyebaran di sekitar sini. Itulah gejala kalau kanker tiroid tidak segera dapat dideteksi dan segera diobati. Sekali lagi, awalnya jarang menimbulkan keluhan awalnya. Oleh karena itu kita harus tetap hati-hati. Setiap benjolan tiroid harus diperiksakan dan dipastikan ada atau tidak kanker tiroidnya. Nah, tapi tadi, statement-nya, tidak semua benjolan ya Prof ya? Tidak semua benjolan tiroid itu keganasan atau kanker begitu, Prof, itu bagaimana tuh Prof? Ya, jadi kalau ada benjolan memang benar tidak semua benjolan tiroid itu kanker. Seperti tadi sudah disampaikan, antara 5% sampai 10% itu adalah kanker. Yang lainnya apa? Ya, yang lainnya berarti bukan kanker. Kalau bukan kanker, tentu saja pilihannya tidak selalu harus operasi. Tetapi kalau kanker memang harus dilakukan operasi, Ibu. Jadi itulah pentingnya mengidentifikasi setiap benjolan kelenjar tiroid itu harus dipastikan jenisnya apa, isinya. Nah, kalau gitu biasanya nih kalau kita ada nih, kita punya nih Prof gitu ya, ada benjol di tiroidnya gitu. Kemudian biasanya kalau kita datang ke dokter, langkah berikutnya itu apa nih yang Ya. dilakukan yang Nah, ini penting difahami oleh teman-teman dari masyarakat bahwa ketika memiliki atau menyadari adanya benjolan, segera periksakan ke dokter. Nah, dokter akan mulai dengan menanyakan berbagai hal terkait dengan benjolan itu. Apakah keluarga ada, apakah ada kesulitan menelan, ada perubahan suara, dan lain-lain. Nah, kemudian data-data wawancara itu dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan fisik lanjutan. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, lehernya dilakukan perabaan, diminta untuk menelan, dan lain-lain, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya, untuk mengetahui apakah ada hipertiroid atau hipotiroid atau normal. Nah, seringkali
pada kanker tiroid itu fungsi kelenjar tiroidnya normal. Nah, iya, fungsi kelenjarnya normal karena kalau ada benjolan itu artinya ada bagian lain kelenjar tiroid yang normal, yang masih memberikan fungsi normal. Kemudian dilakukan USG. Nah, ini penting nih, USG untuk mengetahui bentuknya bentuknya atau batas-batasnya yang dapat digunakan untuk mencirikan risiko keganasan seberapa banyak. Baru kemudian di bagian akhir adalah dilakukan namanya biopsi. Biopsi itu mengambil contoh kecil, sebagian kecil dari benjolan untuk diperiksakan jenis jenis sitologi atau jenis selnya. Ya, jenis selnya apakah ganas atau bukan. Nah, itulah kira-kira pemeriksaan yang akan dilakukan ketika masyarakat atau ada pasien yang datang dengan benjolan tiroid yang bertemu dengan dokter. Kira-kira demikian, Dokter Rusda. Jadi pemeriksaan berat, kemudian USG dilanjutkan dengan FNAB tadi ya, Prof. Ya, biopsi ya. Biopsi. FNAB atau biopsi jarum halus. Kalau misalkan sudah terdiagnosis nih, Prof, kanker gitu ya, kanker tiroid itu, kira-kira bisa sembuh nggak ya, Prof? Kalau ditanya bisa sembuh, tentu kita bersemangat mengatakan bisa banget. Nah, bisa banget, terutama ketika benjolan itu diperiksakan di lebih awal, kansernya dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga dapat segera ditata laksana, sehingga angka kesembuhannya boleh dikatakan tinggi. Boleh dikatakan hampir 90% angka kesembuhan dalam 10 tahun ke depan itu tinggi. 90% berarti Iya, besar ya? besar. Iya. Jadi oleh karena itu penting untuk segera memeriksakan seandainya merasakan ada benjolan. Nah, kalau tata laksananya ya, Prof, ya, sebenarnya pilihan pengobatannya nih apa saja kok kalau memang sudah tegak ya kanker tiroid ini? Ya, biopsi terutama digunakan untuk menentukan ganas atau bukan, atau kanker atau bukan. Kalau sudah kanker, maka tata laksana yang disepakati oleh organisasi tiroid sedunia pertama adalah diangkat. Keduanya, Prof, atau Ya, sebenarnya tergantung kondisi fisik atau kondisi pasien. Kadang-kadang ada tipe kanker yang memang tidak agresif, ya, dan itu ada pada sebagian besar kanker tiroid. Kalau yang tidak agresif, masih muda, biasanya kita lakukan pengambilan sebagian. Tapi ada juga yang tipenya lebih agresif, itu diambil kiri kanan. Dua-duanya diambil. Seluruhnya ya. Seperti kita tahu, kelenjar tiroid itu ada bagian yang kanan dan di bagian kiri. Dan kalau tipenya agresif, biasanya langsung diangkat semua. Dan setelah operasi, dilanjutkan ya dengan namanya terapi yodium radioaktif. Apabila terdapat sisa kelenjar tiroid pasca operasi tiroidnya. Dan selanjutnya, karena kita sadari kelenjar tiroid yang seandainya diangkat dua-duanya, maka perlu ada pengganti hormon atau substitusi hormon tiroid. Kira-kira itu 3 modalitas pengobatan pada kanker tiroid. Jadi dioperasi, kemudian dilanjutkan yodium radioaktif, kemudian ada terapi substitusi dari hormon tiroidnya. Tapi kalau misalkan diangkat semua nih, Prof, kelenjar tadi kan katanya hormon tiroid ini hormon kehidupan, gimana tuh dampaknya adakah ke pasien sendiri? Ya, terima kasih ya. Ini penting juga untuk difahami oleh masyarakat bahwa sesudah operasi, sesudah yodium radioaktif,
kemudian diberikan terapi substitusi, itu tidak berhenti di situ. Nah, ini yang penting ya. Tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena perlu monitor. Nah, ini nih, kata kuncinya adalah monitor. Nah, apa pentingnya monitor? Pertama adalah dengan melakukan monitor, kita dapat mengetahui bahwa kadar hormonnya normal atau belum. Kalau kita tahu kadar hormon tiroidnya belum normal, maka langkah kedua adalah menyesuaikan dosisnya hormon tiroid tadi. Nah, dengan melakukan monitor dan penyesuaian dosis, maka kualitas hidup pasien yang diangkat tiroidnya dua-duanya itu kurang lebih sama dengan orang yang tidak menjalani tindakan operasi pada pada orang normal ya. Maksud saya bukan pada kanker tiroid yang tidak menjalani operasi. Kalau kanker tiroid tetap operasi. Tapi resiko penurunan kualitas hidup mudah-mudahan tidak terjadi dengan monitor dan penyesuaian dosis. Saya kira itu penting sekali. Berarti ini ada istilahnya untuk harapan hidupnya baik ya, Prof? Baik. Baik ya. Baik, sebagai penutup nih, ada pesan pentingkah Prof yang ingin disampaikan untuk masyarakat supaya waspada di kanker tiroid? Ya. Terima kasih Dr. Rusda. Saya kira ini juga amat penting untuk difahami atau diketahui oleh masyarakat. Apabila mendapati ada benjolan, jangan disepelekan. Nah, itu. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan Ya. kuncinya. Jadi perlu segera bertemu dengan petugas kesehatan. Ya, dokter di puskesmas atau dokter di rumah sakit. Itu akan sangat bermanfaat untuk tindak lanjut apabila mendapati ada benjolan di leher bagian depan. Untuk memastikan, jadi ujungnya adalah memastikan kanker atau bukan dengan beberapa rangkaian tindakan pemeriksaan. Saya kira sekali lagi jangan disepelekan benjolan di leher bagian depan. Kira-kira demikian Dr. Rusda. Terima kasih Prof Imam. Oke, demikian obrolan kita kali ini seputar kanker tiroid. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Prof Imam bermanfaat ya untuk teman-teman lebih memahami dan lebih waspada dan tidak panik apabila ada benjolan di tiroid ya, dan kita lebih paham ya tentang apa ini kanker tiroid. Oke, terima kasih sudah mendengarkan di podcast Endotalks dari PP Perkeni kali ini. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.